Aduh. Aduh. Lagune sapa kae iki ngapusi asem kok. Aduh, daripada sakit gigi kok lebih baik sakit hati. Kewalik ya. Aduh. Aduh. Kowe malah pacaran kono untukku lara iki lho. Woi. Napa? Untukku lara iki lho. Kok iso lara Nanti abuh iki lho. Abuh. Iya apa kabeh? Bengkak iki lho. Aduh, untukku lara iki aja ngomong ngono. Kenapa, Pak? Malah marake gusu. Iki abuh. Jadi napa kabeh, Pak? Apa? Ki lho untukku lara. Untu. Tekan sirahku nganti nyut-nyut iki lho. Presak kita. Ning ndi? Iki untukku kene iki lho. Ning pojok iki rasane kayak ditusuk-tusuk ngono. Presak iki di rumah sakit Sultan Agung. Emang ono? Ada, Pak. Lah iki dokter apa ki? Engko sing mriksa. Nanti diperiksa aja ke dokter yang spesialisnya gigi bengkak. Gigi bengkak. Heeh. Iki tapi ora mau bengkak. Gigi bengkak apa gigi bengkak? Aduh ini yang bengkak ini. Dalam ini loh pojok ini sakit banget. Enggak tahu ini tiba-tiba Ayo. itu. Kemana? Tak ajak periksa. Ini kan hari Kamis. Adanya dokter spesialis bedah mulut, dokter Yayun. Pas itu nanti. Ya kita tanyakan aja sama dokter Ini Yayun. nanti dikasih obat apa diapain? Ya, saya enggak tahu. Saya akan butuhkan dokternya. Nanti kita tanyakan ke dokter Yayun. Ayo, sekarang ya. Gendong, Pak. Gendong. Gendong. Aku ra kuat iki. Loh, kok aku malah sing gendong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kembali lagi bersama saya Torik Dan saya Unggul, selamat datang di Orkes Obrolan Kesehatan. Oke, baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentunya dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Di sebelah saya sudah ada Dr. Yazun Siti Rohmah SPBM, spesialis bedah mulut. Nah, kali ini kita akan membahas apa? Mas Torik Ardanezer. soal impaksi ya. Impaksi apa itu? Yang buat biasanya kalau kita mau kemana gitu naik impaksi. Taksi. Jauh, Mas. Iya kan ada sisinya gitu ya. Oke. Sebenarnya tuh Mas, saya benarkan tadi. Beliau itu namanya dokter gigi. Iya. Mah. Betul. Iya, spesialis bedah mulut. Pokoknya saya manggilnya dokter. Iya. Ya. Saya biasanya ibu saya seperti ibu saya. Oh, seperti itu saya. Bentar, kita lihat ya. Nggak mirip. Ya mirip-mirip. Ya, ini nanti kita akan menanyakan ke Dokter Yayun apa itu impaksi, terus penyebabnya. Iya dong. Terus apa yang bikin gigi itu impaksi, umur berapa aja, nanti kita tanyakan sama beliau ya, Mas. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang impaksi. Impaksi, Ya, betul. Impaksi apa itu ya? Nanti kita tanyakan lebih detail ke Dokter Yayun ya, Dek ya. Oke. Kita tanya kabarnya dulu Assalamualaikum iya. Dokter Yayun. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Saya mau salim Alhamdulillah dulu. baik. Sungkem. Betul. Iya kan sudah kayak ibu sendiri. Iya. Terus saya belajar. Saya sungkan sebenarnya. harusnya di bawah ini. Apa kita di bawah aja ini? Saya itu sungkan loh Mas Unggul, iya. yang bintang Kenapa? tamunya. Kenapa? Ya, Ini sama-sama orang di pergigian. iya. Pergigian. Tapi ya ini agak santai ya, Bu. Iya, santai. Oke, Bu, baik. kesibukannya Dokter Kesibukannya Yayun dulu. Kesibukan saya, alhamdulillah saya sebagai dosen di FKG Unisula dan kebetulan diberikan amanah sebagai dekan FKG Unisula. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian- Padat merayap. Iya. Budekan pokoknya ini. Kemudian juga praktek juga di rumah sakit Islam, gigi dan mulut juga, kemudian Di terus rumah sakit Islam Sultan Sultan Agung Agung juga. juga, di Jadi kita depan juga. belakang semua praktek. Pokoknya hajar ya, Dok, ya, Iya. dua-duanya. Semua diajar Kalau pokoknya. di Rumah Sakit Sultan Agung prakteknya hari apa aja ini? Di Rumah Sakit Sultan Agung prakteknya hari Senin sama Kamis. Senin Kamis. Ya, siang sih jam 12 sampai jam 1. Iya. Jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam. Waktu kita sela gitu ya. Jadi sama kalau kita pun lagi ngantor gitu ya. Biasanya 12 sampai jam 1 kan istirahat ya. Boleh lah mampir ke RSI Sultan Agung, cek gigi barangkali yang pojok-pojok itu pada nusuk-nusuk. Nanti bisa diajar sama Bu
Yayun. Iya. Ini yang mau saya tanyakan, Dokter Yayun ya, mohon maaf. Yang disebut impaksi itu apa sih, dokter? Kan soalnya banyak penonton. Sebentar deh. Nah, ini penonton belum disapa. Sapa dulu penontonnya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke tema ya pemirsa, kita sapa dulu para pemirsa yang menyaksikan langsung program orkes ini di Hospital TV Sultan Agung Semarang. Semoga para pemirsa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita pemirsa juga bisa tanya-tanya melalui komentar di YouTube kami. Nanti bisa tanya apakah impaksi itu berbahaya atau enggak. Terus itu nanti pertanyaan kita yang belum tersampaikan bisa ditanyakan langsung via komentar YouTube kami. Oke, baik, langsung dilanjut Mas Arde. Saya tanyakan itu, yang pertama, yang disebut impaksi itu apa, Dokter Yayun? Iya, Kan baik. bisa dijelaskan sama sahabat Risa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Iya. Terima kasih. Iya, Dok. Ya, impaksi itu adalah suatu kondisi gigi di mana dia itu tidak bisa tumbuh sempurna. Ya, tidak bisa tumbuh sempurna. Banyak penyebabnya. Bisa karena dia itu kekurangan tempat, ya karena biasanya gigi impaksi itu adalah gigi yang terakhir tumbuh. Atau biasa kita sebut gigi bungsu, gigi geraham ketiga, gigi molar ketiga, gigi yang paling pojok itu sehingga dia yang paling terakhir sehingga dia kekurangan tempat. Pertama, kekurangan tempat. Bisa juga salah benih. Jadi benihnya itu salah posisinya. Harusnya dia mengarah ke atas tapi dia miring atau kebalik gitu ya, atau ke belakang arahnya. Jadi semau-maunya benihnya ya gitu. Atau bisa juga penyebab yang lain seperti tumor dan sebagainya. Jadi gigi impaksi itu suatu kondisi di mana gigi itu tidak bisa tumbuh sempurna. Gitu. Jadi Iya. impaksi itu gigi yang nggak tumbuh sempurna gitu Iya. ya. Jadi Dokter Yayun, ya? tumbuhnya itu seenaknya sendiri. Iya, bisa dia itu benar-benar tertanam di dalam tulang karena dia posisinya miring ataupun tegak tapi dia nggak bisa naik, atau dia itu muncul cuma sebagian aja. Ya, nggak bisa tumbuh sempurna yaitu tadi mungkin karena kekurangan tempat dan sebagainya itu. Berarti kalau tumbuh sembarangan itu berarti tumbuh secara impaksi. Impaksi ya. Iya, iya, betul ya. Iya, kita jangan tumbuh secara Tidak sesuai ya, oke. Baik dok, untuk impaksi sendiri ini biasanya munculnya di usia berapa dok? Ya, karena paling banyak gigi impaksi itu gigi molar ketiga, gigi geraham terakhir itu sekitar umur 17. 17 mulai tahun. ya mulai 17 itu sampai ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan juga ada. 3 bulan. 40 juga ada, cuma mungkin dia nggak ada keluhan, jadi dia nggak tahu kalau giginya itu sebetulnya. Sebenarnya dari awal itu sudah Iya, ada. ya, Dok, ya? jadi dia taunya biasanya orang itu gigi impaksi itu karena dia ada keluhan. Ada keluhan di foto ronsen ketahuan, oh ada gigi impaksi. Oh, mohon maaf Dokter Yayun mau nanya, impaksi itu apa cuma gigi yang geraham ketiga aja? Apa yang lainnya gigi Enggak, lainnya bisa? kebanyakan prevalensinya paling banyak gigi molar ketiga, tetapi bisa juga gigi taring. Kayak saya nih, Ah, bisul ya, jadinya. atau bisa juga ini gigi yang kelebihan, namanya supernumerated. Jadi gigi yang kelebihan yang harusnya gigi jumlahnya 32, dia ada lagi gitu. Ada bonus Iya, ya, ada Dok? bonus. Bonus gigi. Iya. Oh, berarti nggak cuma hanya geraham tiga aja? Iya. Bisa yang taring, depan juga bisa ya? Bisa juga gigi depan ini ya. Jadi kalau misalkan pada anak-anak harusnya usia 7 sampai 8 tahun itu sudah tumbuh. Ternyata loh kok giginya nggak tumbuh-tumbuh ya dok gitu ya. Ternyata setelah di foto ronsen dia tuh impaksi. Jadi benihnya posisinya miring gini. Jadi dia nggak bisa keluar. Harusnya kan lurus ke bawah. Dia posisinya miring. Sehingga dia nggak bisa keluar gitu. Banyak kasus seperti itu nggak? Ya nggak banyak tapi ada. Ya, tapi yang kalau paling banyak yang paling banyak ya di paling banyak gigi yang paling belakang geraham ketiga itu paling banyak. Itu untuk tumbuhnya dok, biasanya kan kalau impaksi itu kan gigi geraham ya, bisa atas bisa Iya. bawah. Kenapa itu seringnya tumbuhnya barengan dok? Apa udah jadian gitu? Kalau impaksi itu soalnya modelnya kalau udah kanan kirinya sekalian, kalau sudah bawah atasnya sekalian gitu dok. Saya juga. Saya tuh ada yang kanan bawah. Saya atas bawah. Kalau atas enggak, atas kanan kiri enggak, bawah kiri enggak, yang kanan bawah. Kanan Belum mau diambil, giginya belum mau. setelah podcast ini kita Ya nanti. kapan ya dok? Silakan, siap. Siap ya dok. Siap. Terus gejalanya siapa aja nih dok? Kalau
Ya, buat impaksi itu, biasanya gejala-gejalanya? gejala gigi tumbuh itu hampir sama sebetulnya. Kayak anak kecil kalau giginya mau tumbuh itu ya. Jadi biasanya ada nyeri, demam gitu ya. Kadang ada keradangan. Jadi gusinya itu kemerahan, bengkak gitu ya. Bahkan trismus. Trismus itu nggak bisa buka mulut. Iya, karena Sampai parah. iya, bengkak juga ada, sampai bengkak juga ada. Kalau sampai demam gitu, iya nggak sih? Iya, demam. Kayak anak kecil kalau mau tumbuh gigi itu loh, demam. Ada yang kayak gitu. Gergesi Nah, iya. iya. Gergesi. Seperti itu. Dok, ini nanti kalau sama impaksi itu ya, memang sudah tahu ada impaksi. Didiemin gitu bahaya. Sebetulnya gigi impaksi itu kalau tidak ada keluhan nggak diambil nggak apa-apa sih sebetulnya. Iya, tetapi kebanyakan menimbulkan keluhan. Jadi keluhannya itu tidak hanya sakit, bisa jadi keluhannya itu sakit kepala yang tidak kunjung sembuh ya. Jadi ke dokter saraf misalkan, dok ini saya sakit kepala apa nggak sembuh-sembuh ya dok gitu ya. Sudah di CT scan sama dokter sarafnya nggak ada apa-apa. Coba ke dokter gigi gitu ya, ke dokter gigi di foto panoramik ternyata di situ ada gigi impaksinya. Nah ini ada gigi impaksi, ambil. Jadi gigi impaksi itu bisa menyebabkan sakit kepala yang terus menerus. Iya. Kalau nggak ada keluhan nggak usah diambil nggak apa-apa. Iya, tapi kebanyakan menimbulkan keluhan. Tapi menimbulkan Iya. keluhan. Tapi menimbulkan keluhan. Jadi gini kan gigi impaksi itu posisinya kan miring begini ya. Gigi impaksi itu kan miring begini. Ya ini depannya. Ini kan ada space. Makanan suka nyelip-nyelip di situ. Nah sehingga dia akan lubang. Dan lubangnya tidak hanya gigi yang miring, gigi depannya ikut-ikut juga. Gitu Kalau loh. depannya ditambah. Ya bisa sih, tapi tetap aja itu yang yang belakang kan jadi Harus berlubang. diambil Iya. Jadi pasti ya mesti Diambil semua ntar gigi. banyak menimbulkan masalah ya gigi impaksi. Tapi harus dipasang gigi palsu nggak? Dok? Kan banyak yang nggak tahu nih, kalau impaksi diambil, nanti pasang gigi palsu lagi. Itu perlu nggak? Enggak perlu karena gigi geraham ketiga itu sebetulnya fungsi kunyahnya itu sedikit karena dia posisinya yang paling pojok, susah untuk digosok gigi juga yang atas dan bawah. Juga fungsi kunyah sama lawannya juga nggak maksimal. Jadi kalau misalkan itu diambil nggak usah dibikinkan gigi palsu. Nggak mungkin ngunyah sampai ujung gitu Nggak ya? mungkin. Aman ya? Ya. Mantap. Tuh. ya. Gimana? Jadi mau cabut. Ya nanti insya Allah. Tapi biasanya tuh gini, kalau pas lagi kumat gitu ya, wah semangat banget nih nanti ke dokter, terus cabut gitu ya, ambil gitu nggak? Biasanya ke dokter, Mas kan kalau biasanya kalau lagi sakit nggak boleh dicabut ya dok Iya. ya? Nah, disembuhin dulu, Iya, begitu iya. udah sembuh nggak jadi. Iya benar. Iya, saya tuh sebenarnya juga pengen mental yang mentalnya masih. Nggak sakit kok mas. Nggak sakit. Aduh, dulu. Oh, iya, iya. Apalagi sama Bu Yayu. Iya. Soalnya yang cabut bukan dokter Yayu, jadi nggak sakit. Ada pertanyaan lagi nggak ini dari sahabat Risa? Oh, impaksi itu harus diobati aja atau harus dioperasi? Iya. Jadi gigi impaksi tadi ya karena posisinya dia tidak normal, untuk ngambilnya itu tidak bisa dengan pencabutan biasa. Nah, jadi dia harus dikatakan operasi. Sebetulnya dia tuh prosedurnya sama kayak cabut biasa, cuma disebut operasi karena kita mesti buka gusinya, ngurangin tulangnya, bahkan giginya dipecah-pecah kan untuk mengeluarkannya. Makanya itu disebut operasi. Ya operasinya itu namanya odontektomi. Odon tuh gigi, ektomi tuh motong. Jadi giginya dipotong-potong supaya bisa dikeluarin gitu. Berarti harus dioperasi kan? Kalau orang awam kan dengan kata-kata operasi Iya pasti takut. Padahal sebetulnya tuh dia kayak pencabutan, cuma ada penyulit gitu. Jadi pencabutan dengan penyulit lah istilahnya. Pencabutan agak lama ya. Iya. Apalagi kalau yang dia posisinya agak dalam ya itu dekat dengan saraf itu lebih susah lagi operasinya. Iya. Banyak resiko ya dok ya. Enggak, insya Allah kalau resiko insya Allah sedikit ya. Cuma mungkin karena dia kalau dia letaknya terlalu dalam dekat sama saraf mungkin resiko yang paling sering terjadi itu parestesi mas. Parestesi itu rasa kebas kayak semutan. Nah, Getibel gitu. iya itu yang paling banyak kalau dia posisinya benar-benar ke bawah. Tapi kalau enggak, alhamdulillah selama ini komplikasi kok enggak Aman ya, Dok, ya? aman. Dengan ya. dokter Yayun ya. Alhamdulillah. Langsung aja ke dokter Yayun. Wah, saya semangat ini cabut nanti. Ke dokter Yayun ya. Oke. Jadi
kalau misalnya cuma diobati nggak bisa ya dok? Jadi diobati itu menyelesaikan masalah sementara saja. Betul, kayak Temporary. tadi. Iya. Jadi diobati, sembuh, nggak jadi operasi, ntar 3 bulan lagi datang lagi gitu Iya, ya dok ya, betul. nggak selesai ya dok Iya. ya. Berarti sebagai pasien kita juga harus kooperatif. Iya, betul. Nah ini dok, tadi dokter Yayun menyebutkan ketika itu tidak diobati karena ada selah, terus nanti ada makanan nyelip, terus jadi gigi lubang. Kalau sudah seperti itu gimana dok? Ya biasanya ya Tetap kalau dicabut. misalkan ada lubang gitu ya, itu ya sebaiknya dicabut. Kalau enggak, dia infeksi itu jalan terus. Infeksi jalan terus, akhirnya jadi abses, terbentuk nanah di situ, bengkak gitu. Apalagi kalau pasiennya punya diabetes ya, pasien punya diabetes bengkaknya sampai sini, sehingga pasiennya mengalami gangguan pernafasan yang biasa kita sebut plekmon. Plekmon itu bengkak kanan kiri sama bawah sini. Biasanya pada Aksesnya pasien bisa turun sampai sini. bisa. Ya ini abses juga. Abses juga. Ketelen Kelompong di perut. berarti harus diambil. Berarti Iya. tetap harus diambil ya dok. Bahaya Iya, ya salah kalau saya. lama-lama jadi lubang di situ ya. Betul, betul. Dia sebagai sumber infeksi, fokus infeksi. Fokus infeksi. Jadi Infeksi. Jadi bahaya harus mas. atur jadwal nih kayaknya. Benar, bahaya nggak boleh disepelein tuh infeksi. Iya. Resikonya ya tadi itu ya dok ya. Berarti, Kalau resiko komplikasinya dok. oh ya komplikasinya. Kalau tadi kan Komplikasinya. resiko kok nggak diambilnya. Oh, komplikasi habis operasi. Ya. Itu tadi salah satunya itu yang paling banyak itu parasesi. Itu kalau otaknya benar-benar parasesi. Bawah tadi. terlalu dalam letaknya. Terus kemudian mungkin akan ada bengkak. Bengkak tapi nggak usah takut, nanti kita obatin dia bisa. Biasanya bengkak sekitar 3 sampai 5 hari. Setelah itu insya Allah Aman, ya. aman. Kayaknya pasca operasi pasti beberapa bengkak. ya, Pasti dokter ya? bengkak. Nggak Kenapa cuma gigi bengkak? ya. Sebetulnya bengkak itu bukan suatu kelainan ya, itu sebetulnya respon tubuh. Betul. Karena tulangnya kita bur ya, kita istilahnya kita jaringannya juga kita buka, itu pasti ada bengkak. Tapi nggak usah takut kan, kita kasih obat. Ini denger Gitu. buka itu agak serem. Gitu. Kapan kita harus operasi kalau kita ada infeksi dok? Maksudnya tadi kan di usia infeksi itu ada 17 tahun, ya, 30 tahun, bisa juga 40. baru tahu di 40 tahun. Kalau kita terdeteksi di usia 17 tahun dok, gak ada keluhan. Tapi dia biasanya, mumpung sekalian pas ada operasi yang lain gitu, haruskah itu diambil sekalian dok? Apa kita nunggu nanti kalau sudah ada keluhan dok? Jadi sebetulnya infaksi itu bisa kita lihat dari foto ronsen ya. Begitu kita tahu di foto ronsen itu ada infaksi, itu lebih baik diambil. Mestinya lebih baik, iya, enggak masalah. Meskipun nanti akarnya belum sempurna ya, itu nggak apa-apa diambil. Malah ngambilnya gampang. Semakin tua, ya semakin tua, tulang itu semakin kompak, semakin padat. Dan jarak antara gigi sama tulang itu terlalu dempet, sehingga waktu mengungkitnya juga susah. Iya. Malah, Bukannya makin tua tulang makin keropos ya. Dok. ya itu kalau Tulang yang lain. Tulang gigi. kalau Kan nggak gigi itu, tahu saya. ya gigi itu tulang mandibula itu makin tulang makin kuat ya, Dok? makin padat, sehingga terus hubungan antara gigi sama rahang itu kan sebetulnya ada yang namanya ligamen periodontal itu ya antara gigi sama tulang itu. Nah dia tuh semakin nggak ada sehingga jarak antara gigi sama tulang tuh semakin mepet. Itu iya sehingga kalau kita ungkit itu lebih susah. Kecuali kalau pasiennya misalkan punya diabetes, kemudian dia jaringan penyangganya tuh ada keradangan ya gampang banget karena jaringan penyangganya rusak. Tapi kalau jaringan penyangganya masih bagus lebih susah. Ya, operasi odontektomi pasien usia tua sama pasien usia muda lebih yang muda. muda yang muda. Balung nom. Mumpung masih 30 Iya nanti kalau udah 40 ke atas Bener lah. kalau otopsi ya dokter Yayun, otopsi kan pasti kebanyakan dari gigi. ya? Iya, Oh gigi. ternyata itu karena tulangnya. Ah, bukan, gigi itu merupakan suatu organ kita yang paling keras ya gigi itu. Sehingga identifikasi gigi itu sangat diperlukan misalnya pada korban-korban yang kebakaran dan sebagainya dia paling utuh kan, paling utuh dari gigi itu. Dan gigi laki sama perempuan ada ciri-cirinya loh mas. Gigi kanan, kiri, atas, bawah itu ada ciri-ciri. Iya, makanya ada ilmu yang disebut odontoforensik. Tuh. Ada pitanya kalau ini. Iya. Makanya kalau mayat sudah hilang tinggal tengkorak Bisa, itu ya, Dok? bisa teridentifikasi dari giginya. Ini usianya berapa, laki apa perempuan, kayak gitu. Jadi jangan anggap remeh gigi. Iya, Gigi itu betul. kecil-kecil tapi rambut.
rawit aja mahal sekarang. Ya kan? Nah, iya makanya. Jangan sepelekan gigi itu. Terus treatment apa aja nih Dokter Yayun selain odontektomi tadi kalau buat impaksi kasus impaksi apa cuma odontektomi? Kalau kita Nah, kayak saya ini kan saya kan masih takut. odontektomi itu dok, apa yang kita harus lakukan dok? Ya, kalau gigi impaksi tidak ada pilihan lain selain odontektomi. Itu adalah gold standar untuk operasi gigi miring itu gold standar ya. Jadi nggak usah takut, odontektomi itu sebetulnya tadi dia prosedur pencabutan, cuma lebih kompleks, ya. Jadi tetap mental dibentuk lagi. Ya. Mentalnya dibentuk lagi. Mikirnya gini loh Mas, daripada sakit nanti lebih baik sekarang. Tapi sakit sekarang. Saya kenapa ya masih takut ya? Padahal orang gigi dok. Iya Allah. Saya beberapa kali soalnya asistensi Dokter Yayu. Jadi tahu Mas. Ini kasus-kasusnya kan beberapa kali kan tahu. Ya, pernah asistensi berapa menit operasi? Iya sih, cepat sih. Cepat sih. Ya. Dokter Yayun itu terkenal cepat. Enggak ada 1 jam udah selesai. Iya, Jadi daripada sakit berjam-jam lebih baik cukup 1 jam sakit. Setelah itu sudah nggak ada gangguan. Malah nggak sakit ya dok. Iya. Soalnya di gigi. Saya kalau ngomong sama pasiennya ya gitu, enggak sakit, enggak apa-apa. Tenang, habis ini sembuh. Kamu bisa mikir. Kemarin memang tergantung cara nyambutnya mungkin ya. Saya cabut Bu Yayun tadi bukan impaksi ya. Itu nggak ada keluhan sama sekali setelah Alhamdulillah. Memang saya asistensi Dokter Yayun pun wah cet selesai. Aman, Alhamdulillah. Pasca itu juga aman. Jadi nggak usah takut ya pemirsa ya, nggak usah takut untuk datang ke dokter gigi. Iya. Biasanya kan kalau datang ke dokter gigi, apalagi anak-anak ya, anak-anak kalau diajak ke dokter gigi itu, wah sulitnya minta ampun dok. Harus Belum dirayu. sampai aja sudah nangis betul. kadang. Harus dirayu nanti habis ini ke mall gitu baru mau. Kalau nggak ada apa namanya tawaran yang lain, wah sulit. Makanya edukasi dari sekarang, dari anak-anak diedukasi, sering dibawa ke dokter gigi, 6 bulan sekali, bersahabat dengan dokter gigi. Dokter gigi itu nggak menakutkan, gitu. Nah, malah sekarang kan aduh, jangan nakal-nakal ya, nanti saya bawa ke dokter gigi. Iya, malah jadi takut ya. Cabut. Nanti kalau ketemu dokter gigi, awas dicabut makan loh. permen. Ayo makan permen nanti cabut loh. Masa tiba-tiba dokter gigi bawa tang ya sini kamu nggak mungkin kan? Iya. Terus Dokter Yayun selain tindakan odontektomi, Dokter Yayun menangani kasus apa aja dok selain impaksi dok? Banyak ya, untuk bedah mulut kan kompetensinya banyak ya. Kita memang superimpose dengan beberapa spesialis yang lainnya seperti fraktur atau patah tulang wajah, tulang rahang, terus kemudian tumor juga kayak gitu, infeksi yang berlebihan itu overlap sama bidang ilmu yang lain. Itu kompetensinya banyak sih di bedah mulut. Kompleks ya, Kompleks. Namanya kan sebetulnya tidak ada bedah mulut ya, bedah mulut dan maksilofasial. Artinya mulut dan maksilofasial sampai leher. Itu sama kayak dokter THT kan dulu dokter THT, sekarang THT-KL, kepala dan leher. Jadi makin luas. Iya. Nyambung ya dok ya. Iya. Makanya SPBMM. akhirnya jadikan satu. Hmm. Baik, ini tadi kan kalau SPBM itu terkenalnya memang di impaksi itu ya. Iya, karena kasusnya kalau ada paling banyak. Paling banyak itu ya. Paling dok, ya. banyak. Biasanya kalau ada ini itu tumbuhnya miring, Miring, gitu ya. Oh ya udah langsung aja ke dokter bedah mulut. Iya. Makasih gitu ya. Iya betul. Makanya banyak orang taunya itu kalau SPBM itu ya udah kerjain impaksi. Iya. Jadi nggak tahu kalau ada tulang-tulang rahang. Iya, patah tulang rahang, pasien-pasien kecelakaan, pasien tumor rahang, itu kita juga ada kompetensinya. Kadang rahang itu bisa ngunci ya dok ya. Saya punya teman dulu Yang yang bisa balik. Oh iya, dislokasi. Habis ketawa lebar gitu sambil Ini mah nganter. Iya. Saya pernah masuk gol. Jadi menguap. Terus nggak balik. Terus tak kabaliin sendiri. Saya pernah kok gitu dokter Yayun. Jadi waktu menguap saking semangatnya sambil ketawa. Kembalikan sendiri. Terus pemulihan pasca
operasi impaksi itu atau odontektomi itu apa aja sih dokter? Ya, jadi karena dia prosesnya agak kompleks ya, maka ada komplikasi biasanya bengkak, terus kemudian nyeri itu biasa. Nanti kita kasih obat sih 3 sampai 5 hari bengkaknya. Ya itu yang komplikasi yang mungkin bisa terjadi yang jangka waktu lama itu parestesi itu. Parestesi. Itu ada obat-obat khususnya berarti? Ya biasanya nggak kita bisa kasih. pakai puyer ini. Ada loh mas, ada loh. Pasien itu datang ke apotek belinya obat racian malah. Iya kan banyak. Beli puyer daripada beli. Jadi ada obat khusus ya dokter gitu ya, tidak sembarangan obat. Ya. Baik dokter, ini satu lagi pertanyaan dok. Biar kita tidak kena infeksi ya. Infeksi ya. Pencegahannya itu gimana dok? Apa ada trik-trik khusus atau tips-tips khusus biar kita tidak kena infeksi dok? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya untuk pencegahan tidak infeksi itu tidak ada. Tidak ada. Tidak Ya? ada. Karena kan itu kan posisi gigi ya, posisi gigi yang tidak bisa kita cegah gitu ya. Karena dia proses untuk naik. Mungkin yang bisa kita cegah adalah mendeteksi lebih awal. Mendeteksi lebih awal, kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Sehingga kalau misalkan oh ini kayaknya gigi yang paling belakang ini ada gigi infeksinya ya. Coba deh di foto ronsen. Di foto ronsen memang ketahuan segera diambil aja. Langsung diambil ya. Contoh itu tes TNI. Nah, kenapa dia disuruh ngambil? Ayo, karena tahu bahwa gigi infeksi itu sumber infeksi. Nah, sehingga dia sarankan untuk diambil supaya nanti pada saat mereka pelatihan tidak ada keluhan. Iya, nggak wasting time di sana. Iya, betul. Gitu. Jadi tetap harus diambil ya dok ya? Iya, tetap harus Jadi diambil. untuk pencegahannya berarti itu pemirsa nggak bisa dicegah karena itu dari pusat ya. Kita tidak bisa ngontrol. Dari pusat soalnya. Iya benar. Sudah dari sana. Jadi pencegahannya yaitu tadi seperti yang disampaikan dokter Yayun harus pemeriksaan sejak dini. rajin periksa ke dokter gigi paling 6 bulan sekali ya. Jadi ada kalau memang udah tahu ada infeksinya langsung diambil. Iya. Karena mengambil waktu masih muda lebih gampang ya dok. Betul. Daripada udah umur 40 tahun baru ketahuan. Nanti diongkek-ongkek. Nah. Kalau biasa itu cuman pakai istilahnya pakai jepit kuku ambil. Nanti kalau sudah usia di atas 40 pakai tang, obeng, bor. Semua dipakai ya. Malah takut sama itu. Bukan, nanti kita pakai alat yang udah canggih. Udah canggih. Pokoknya tidur bentar gitu, bangun-bangun udah beres. Pokoknya kalau takut merem aja lah. Kita serahkan pada ahlinya. Itu ya. Sudah ada pusat pokoknya. Oke, baik pemirsa, tak terasa ya kita sudah 30 menit ngobrol tentang infeksi ya. Jadi para pemirsa itu kalau sudah tahu ada infeksi ya, nah, kalau belum tahu ya periksa. Kalau ada nyeri-nyeri biasanya untuk infeksi itu saya merasakan sendiri soalnya ya. Jadi di gigi-gigi paling pojok itu dok biasanya sudah mulai tumbuh gitu, nanti sampai bengkak sampai itu. Itu salah satu tanda-tanda pemirsa itu kena infeksi. Biasanya tuh Mas Unggul pusing juga. Nah, pusing pegel. Kayak ketempelan gitu loh. Nah, ini rasanya kayak ketempelan sini. Ternyata enggak, infeksi. Jadi daripada sakitnya makin bertambah, mending langsung datang ke dokter Yayun. Jadi jangan menyimpulkan, jangan gegabah. Wah ini saya ketempelan loh. Terus ke dukun, jangan. Periksakan dulu. Itu jangan-jangan. Itu terlalu gegabah itu. Nah untuk infeksi biasanya nanti akan dilakukan tindakan odontektomi tadi ya. Jadi jangan takut. Mumpung pemirsa kalau usianya masih 17 tahun gitu ya, masih 25 tahun masih gampang. Daripada nanti udah 40 tahun, ya tetap gampang juga kalau sama Bu Yazun ya. Tapi biasanya agak diongkek-ongkek dikit ya. Nanti kalau masih muda kan gampang ya. Jadi kalau 17 tahun minta sama orang tuanya hadiahnya Sweet 17 odontektomi. Iya kan? Saya pengen hadiah odontektomi. Apa itu? Periksa ke dokter Yayun. Mantap loh. Oke, baik. Itu tadi salah satunya untuk pencegahannya tadi sudah sudah disampaikan sama Bu Yayun juga. Untuk ketiganya ya tetap harus periksa ke dokter gigi. Betul. Nanti biar dicek kalau memang ada infeksi langsung diambil.
Ya. Sampai di situ juga dulu pemirsa. Terima kasih, Dokter Dr. Yayu Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktu. Betul. Ini Ini sibuk sekali. Padahal sibuk sekali ya. Tadi UDK. saya mendengar beliau ada di FKG, di DK, di RSIGM, RSIGM, di RS Rumah Sultan Sakit, Agung, betul. di Banyumanik juga. Wow, super hebat sekali. Ibu rumah tangga juga loh. Iya, Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Masih nyabut-nyabut. Masih di ruang operasi. masak-masak. Masih masak sendiri juga. dong? Masak sendiri. Oh. Dokter Yayun itu juga punya usaha. Ini boleh promo ya Dokter Yayun ya? Punya usaha di Mula Warman. Apa Enak. itu? Apa itu? Pecel Madiun. Oh. Wah, mampir Ini masih kapan-kapan. Madiun berarti. Bukan, bukan. 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 Asli Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Iya. Tapi sudah familiar dengan pecel Madiun. Pecel Iya. Madiun. Wah, boleh dong mampir. Nanti di sini alamatnya. mampir, bisa mampir. Ah, mantap. Kasih nih alamatnya. Sama kita ada nanti. Iya, ke sana. kapan-kapan. Saya sudah pernah ke sana Sudah Mas. pernah? Unggul. Wah, Enak, aku enak, belum. enak. Kamu wajib ngajak aku sana. Siap. Nanti sama Pulang kerja bisa. sama sahabat Risa yang Oke, ada di sama-sama studio Risa, ya. sama kru semua yang Kru semua yang di sini. Oke. Ya, terima kasih Dokter Yayun kasih, atas sama-sama, waktunya. sama-sama. Terima kasih. Oke, sahabat Risa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Sudah 30 menit ke depan kita berbincang-bincang dengan Dokter Yayun dan juga sama Mas Unggul juga. Ya, sahabat Risa semoga hari ini ya di obrolan kali ini kita bisa bermanfaat buat semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Ya, Oke. Mas Unggul. Iya. Yang penting para pemirsa selalu menjaga kesehatannya, terutama kalau ini karena kita membahas tentang impaksi ya, jaga kesehatan gigi. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yayun bisa diperhatikan, apalagi kalau pemirsa memiliki keluhan-keluhan seperti yang saya ingat tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Yayun tadi bermanfaat. Buat Amin. dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Oh iya, Pemirsa. Mas Unggul jangan lupa. Apa? Ini acara ini bisa disaksikan di Hospital TV. RSI Sultan Agung Nah, Semarang. dan Jadi, juga di YouTube. Ya. Baik pemirsa, tadi ada beberapa pertanyaan dari kami. Kalau pemirsa ingin bertanya tentang impaksi lebih detail, nanti bisa langsung di komen YouTube kami ataupun bisa datang langsung ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang setiap betul. hari Senin Dan Kamis. jam 12 sampai jam 1 siang. Oke. Ya. Oke. Baik pemirsa, kita harus undur diri ya. Iya, langsung. Saya Unggul dan Saya Torek dan juga Dokter Yayun. Kru yang bertugas juga. Seluruh kru Kita yang bertugas. ucapkan terima kasih dan kita akhiri ya, Da ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Orkes obrolan kesehatan.